Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 2003-2153. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah rencana usaha agribisnis. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Untuk mendapatkan laba, perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajamkan rencana-rencana yang diharapkan. Karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Fungsi perencanaan agar bisa membantu proses pengambilan keputusan terbaik dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan harus mampu menjawab pertanyaan 5W1H, yakni What? Apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan? Where? Di manakah tempat yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut? When? Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar bisa mencapai tujuan? Who? Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan? How? Bagaimana cara atau metode melakukan pekerjaan agar bisa mencapai tujuan perusahaan? Tujuan perencanaan bisnis beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, memberikan arahan para administrator dan administrator agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, meminimalisasikan adanya risiko tumpang tindih dan pemborosan dalam melaksanakan pekerjaan, menetapkan suatu standar khusus yang wajib dilakukan dengan bekerja sehingga akan memudahkan dalam kontrol atau pengawasan. Tipe-tipe rencana bisnis: perencanaan operasional, rencana strategi, perencanaan taktik, dan perencanaan jangka panjang. Komponen dalam perencanaan bisnis: identitas perusahaan dan visi misi. Mencakup identitas perusahaan penting agar pembaca dan investor mengetahui bahwa bisnis kita dilindungi oleh hukum. Gambaran hukum bisnis seperti jenis produk, bidang industri, orientasi, dan flow bisnis agar pembaca bisa mengetahui profil bisnis kita. Target pasar: memasukkan target pasar agar pembaca tahu bisnis kita tepat sasaran dan meyakinkan investor berkaitan kompetisi market bisnis. Rincian produk itu merupakan bukti serius seseorang pengusaha dalam menjalankan bisnis. Break-even point ataupun balik modal: probabilitas kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham. Itu bisa dihitung probabilitas perusahaan. Yang terakhir adalah analisis persaingan atau strategi. Menentukan analisis pesaing untuk dilakukan karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitor. Sekian video saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.